Shalom semuanya. Nah, begitu loh, saya suka. Hari ini kita akan melanjutkan seri orang berbahagia. Siapa yang berbahagia saat ini? Angkat tanganmu. Amin. Tidak sia-sia kami memberikan firman Tuhan seri orang bahagia kalau sampai sekarang pun belum bisa bahagia ya. Berarti kurang bersyukur, kurang apa lagi? Lupa sudah serinya. Hari ini kita akan fokus kepada orang yang bahagia itu adalah orang yang bersikap positif. Orang yang bahagia itu adalah orang yang berpikiran positif dan berkata-kata positif. Ini adalah sebuah firman Tuhan yang menurut saya adalah cocok dengan waktu-waktunya atau masa-masanya saat-saat ini, betul ya? Dunia saat ini dipenuhi dengan begitu banyak kenegatifan. Entah cara hidupnya, entah cara berpikirnya, begitu banyak negatif terjadi. Siapa di sini yang mengikuti fenomena babi ngepet? Betul? Bukankah hal itu negatif? Orang punya duit, dikira nganggur-nganggur, lalu dikatakan difitnah sebagai punya pesugihan babi ngepet. Betul? Negatif, betul kan? Lalu ada satu sisi lagi kita ada berita bahwa di Medan adanya alat swab antigen yang dipakai lagi. Bukankah itu negatif? Begitu banyak hal negatif terjadi. Atau orang kehilangan pekerjaan. Atau orang bahkan berpisah dengan pasangannya, bercerai, marah, dan sebagainya. Negatif sedang menguasai kehidupan saat-saat ini. Dunia penuh dengan kenegatifan. Melalui firman ini, kita sedang diingatkan, kita sedang diajarkan supaya kita tetap positif, tetap memiliki sebuah pikiran yang positif meskipun kita masih melihat, merasakan, mendengar berita-berita negatif. Apa itu menjadi orang positif? Ada definisinya, beberapa saya akan bacakan seperti ini. Orang yang positif adalah orang yang penuh harapan dan percaya diri dan sanggup memikirkan aspek baik dari sebuah situasi yang buruk. Jadi meskipun ada situasi yang buruk, orang yang positif akan memiliki sebuah harapan dan percaya diri bahwa saya masih punya sebuah kekuatan dari semua masalah yang saya hadapi. Ada juga yang berkata bahwa orang yang positif adalah berpikir secara optimis, mencari solusi, mengharapkan hasil dan kesuksesan yang baik, fokus membuat hidup lebih bahagia. Meskipun banyak masalah, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak yang harus dikerjakan, orang yang positif tetap memiliki keoptimisan bahwa aku bisa keluar dari ini semua, bahwa aku bisa lebih bahagia meskipun masalah masih ada di sekitarku. Orang yang positif tidak takut tentang apa yang terjadi karena dia bisa memiliki sebuah kepercayaan diri, aku akan keluar dari semua masalah ini semua. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa definisi dari orang yang positif adalah harapan yang tak tergoyahkan bahwa Tuhan kita yang penuh kasih bekerja dalam setiap situasi demi kebaikan kita di masa yang akan depan. Ada sebuah harapan yang tak tergoyahkan karena ada Kristus yang terus bekerja di antara kita meskipun kita masih melihat hal-hal yang negatif di sekitar kita. Hari ini saya mendorong supaya kita semua setelah firman Tuhan ini selesai, kita bisa memiliki sebuah positifan di pikiran dan hati kita, hidup kita, perilaku kita, perkataan kita sepenuhnya tetap positif. Meskipun engkau masih melihat fakta-fakta yang begitu negatif. Jemaat Tuhan, ada Kristus yang sanggup membuat engkau lebih baik meskipun sekitarmu negatif. Ada Tuhan yang sanggup melakukan sebuah mujizat. Ada harapan yang tak tergoyahkan yang berasal dari Tuhan untuk membuat engkau lebih baik atau membuat engkau menjadi terbaik meskipun sekitarmu kurang baik. Itu adalah beberapa definisi. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang negatif. Orang-orang yang negatif selalu berpikir bahwa tidak ada jalan keluar. Orang-orang negatif berkata bahwa ini terlalu berat. Orang-orang yang negatif akan melihat kesulitan di setiap kesempatan. Sedangkan orang yang positif melihat peluang di setiap kesulitan. Orang negatif tidak akan berkata bahwa kesempatan ini baik, tidak akan. Meskipun sudah ada di depan mata, tinggal melangkah melakukan sesuatu. Orang negatif tidak akan mengambil kesempatan itu. Tetapi orang yang positif akan memiliki sebuah harapan, meskipun ini ada sesuatu yang sulit, aku bisa keluar dari sini dan aku bisa menjadi lebih baik ketimbang apa yang ada di sekitarku. Katakan kiri kanan, kita perlu menjadi orang yang positif.
Perkataanmu mesti positif. Pikiranmu mesti positif. Amin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana menjadi orang yang positif? Kita memang harus menjadi orang yang positif. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana menjadi orang yang positif. Yang pertama, engkau harus dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Meskipun engkau melihat yang negatif, mendengar yang negatif, atau engkau merasakan yang negatif, engkau menghidupi bersama teman-teman yang masih banyak hal yang negatif. Tetapi hatimu dan pikiranmu harus penuh dengan positif. Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan seperti ini di bagian awalnya. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Kata khawatir, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya adalah, itu seperti kita ditarik ke sebelah arah. Kita pernah melihat orang gelisah? Pernah lihat orang gelisah? Atau pernah gelisah? Menurut pengalaman ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya, ketika engkau gelisah, apa yang engkau alami? Kita berasa seperti ke kiri salah, ke depan salah, ke belakang salah, ke kanan salah, betul? Aduh, kalau begini nanti saya akan jatuh masuk lubang, atau ke depan nanti ada begini, lalu begini. Kita seolah-olah seperti ditarik ke kiri, ke kiri, kanan, dan kita tidak akan pernah mengambil sebuah keputusan, atau kita tidak akan pernah mengambil sebuah keberanian. Karena orang khawatir itu adalah seperti hatinya dibawa ke sana, diombang-ambingkan dengan sebuah ketakutan, jangan-jangan aku akan begini, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Dan selamanya orang khawatir tidak pernah mengambil sebuah keputusan. Seseorang berkata begini, Erma Bombeck berkata, kekhawatiran itu seperti kursi goyang yang memberi Anda sesuatu untuk dilakukan, tetapi tidak pernah membawa Anda kemanapun. Betul? Pernah lihat bobo Anda atau popo Anda atau suk-suk Anda, siapapun itu? Duduk di kursi goyang, betul? Dia melakukan banyak hal, entah minum kopi, baca koran, main iPad, atau apapun itu. Tetapi siapa yang bergerak? Anda bukan? Anda yang datang membawakan minumannya, mengambilkan remote-nya, dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan orang yang di atas kursi goyang? Tidak kemana-mana. Terlalu sibuk tetapi tidak kemana-mana. Begitulah orang negatif. Begitulah orang yang khawatir. Kita tidak boleh menjadi orang yang khawatir. Tetapi bagaimana Pak caranya supaya saya tidak khawatir? Paulus melanjutkannya. Kita buka bersama di Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ke 9. Katakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ini rahasianya supaya engkau tidak khawatir. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saya stop dulu di sana. Jadi ketika engkau melihat sebuah masalah terjadi, ketika engkau melihat sebuah peristiwa terjadi yang tidak mengenakan, ketika engkau dilakukan sebuah perlakuan yang tidak adil, ketika engkau ditinggalkan, ketika engkau kecewa, ketika engkau melihat hal negatif dalam hidupmu, hati-hati dengan apa yang engkau pikirkan. Karena yang engkau pikirkan harus benar, harus mulia, harus adil, harus suci, harus manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Kalau tidak masuk salah satu itu semua, tahan pikiranmu jangan terbawa oleh hal-hal negatif. Kalau engkau menahan itu semua, dan engkau tetap memiliki positif, maka engkau akan lebih damai, lebih sukacita, meskipun engkau masih punya masalah. Karena segala sesuatu itu sesungguhnya berdasarkan apa yang kita pikirkan dan dari hati. Sebuah masalah itu mau besar, mau kecil itu tergantung bagaimana engkau menanggapinya dan apa yang menguasai hati dan pikiranmu pada saat engkau memiliki masalah. Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar,
Dan apa yang telah kamu lihat padaku, perhatikan kata ini, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya minta ayatnya ditunjukkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ada kata yang saya perbesar di sana. Lakukanlah itu. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya adalah segala sesuatu yang masuk di pikiran kita, itu adalah hasil keputusan yang kita ambil. Kalau kita tidak mengizinkan, maka yang buruk itu tidak akan masuk di hati kita. Kalau kita mengizinkan, ya itu akan masuk secara sendirinya. Engkau yang memiliki kendali atas apa yang ada di pikiran dan hatimu. Kepahitan yang ada di hatimu itu adalah hasil dari keputusan yang engkau buat sendiri. Amarah yang menguasai hatimu itu adalah hasil yang engkau ambil sendiri. Kekecewaan yang ada di hatimu itu adalah keputusan yang engkau pelihara sendiri. Bukan karena saya. Bukan karena tetangga yang ada di sebelahmu. Jadi kalau engkau mau tetap positif, ambil sebuah keputusan bahwa aku mau tetap positif apapun yang terjadi. Engkau mau marah, engkau mau senang, itu keputusanmu. Engkau mau gelisah, engkau mau nyaman, itu keputusanmu. Engkau mau berserah kepada Tuhan atau engkau takut, itu keputusan hatimu. Segala sesuatu yang masuk di dalam hatimu, itu adalah keputusanmu pribadi. Mari kita perhatikan kehidupan kita. Saya menuliskan seperti ini. Ilmu perilaku juga telah membuktikan bahwa Anda dapat melatih otak Anda untuk berpikir positif. Mereka sepakat pada dasarnya dua kunci utama, yaitu fokus kepada hal-hal yang baik dan positif. Dan yang kedua adalah mempraktekkan rasa syukur. Kalau kita mau positif, maka kita harus fokus kepada hal yang baik, fokus kepada hal yang positif, dan kita harus mempraktekkan rasa syukur. Kita sudah pelajari itu di minggu pertama, kalau kita mau bahagia, kita mau positif, kita mesti bersyukur, kita sudah bahas. Tetapi hari ini pertanyaannya adalah, kalau engkau mau positif, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau fokuskan, dan dengan apa engkau mengelilingi Anda. Kalau Anda mengelilingi dengan orang-orang yang positif, maka engkau akan positif. Kalau engkau fokus kepada hal-hal yang positif, maka engkau akan positif. Kalau engkau penuhi dirimu dengan hal-hal yang negatif, engkau putuskan sendiri, maka engkau akan negatif. Jadi segala sesuatu itu adalah berdasarkan keputusan kita masing-masing kalau kita mau menjadi orang yang positif. Ketika engkau mendengar masalah, engkau mau meresponi dengan harapan atau dengan ketakutan atau dengan amarah, itu keputusanmu. Dan supaya engkau mau dipenuhi, itu pun keputusanmu. Apa yang engkau pikirkan hari-hari ini, apa yang engkau fokuskan hari-hari ini, dengan apa engkau mengelilingi dirimu. Saya minta Devi maju ke depan. Saya mau mempersiapkan sesuatu untuk kita semua. Kita mesti perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak menyadari kehidupan kita, maka kita seolah-olah seperti sedikit demi sedikit kenegatifan itu akan masuk dalam hati kita. Betul ya? Terkadang kita tidak sadar bahwa kita hanya buka HP saja, atau kita duduk kumpul lalu kita kongko-kongko, atau kita mendengarkan segala sesuatunya. Tetapi secara tidak sadar hati-hati, itu hal yang negatif akan memasuki dan menguasai hati dan pikiranmu. Silakan Devi. Saya mau gambarkan ini adalah sesuatu hal yang negatif, dan ini adalah hati Anda semuanya. Bisakah terlihat? Tolong kamu pegang ini saja. Oke. Ini adalah hati Anda. Kalau Anda tidak, takutnya muncrat, nanti dikira kita punya party. Bisa lebih. Saya bukan Pak Tarno ya. Tolong dibantu ya. Prak. Oke. Katakanlah ini hati Anda. Kalau Anda tidak hati-hati, kalau Anda tidak sadar, kalau tidak menyadarinya, maka sedikit negatif itu akan masuk. Betul? Sedikit lagi itu akan masuk. Sedikit lagi itu akan masuk. Lebih sering baca Facebook, lalu negatif masuk. Diajak berdoa, linknya pura-pura nggak lihat, lalu buka aplikasi lain, negatif masuk. Dikasih Kingdom Devotion, hanya amin, lalu buka yang lain, di scroll lagi, negatif masuk. Siapa yang begitu?
secara tidak sadar engkau dipenuhi oleh sesuatu yang negatif. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Terkadang negatif tidak langsung memenuhi engkau, betul? Disulut api sedikit, katanya begini loh kamu begini, langsung kemeropok, bikin di status. Dan sebagainya, saya tidak mau tambahi, pengalaman ibu semua, pegang. Hati-hati jangan sampai hidupmu dipenuhi oleh ini semua. Jangan sampai hatimu dipenuhi oleh sebuah kenegatifan. Kita mesti fokus kepada hal-hal yang positif, amin. Seringkali kita mesti menutup telinga kita. Pengkhotbah 1 ayat 8 mengatakan seperti ini. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Terkadang kita harus menutup telinga kita, supaya kita tetap positif. Terkadang kita juga harus menutup mata kita. Jika matamu baik, maka teranglah hidupmu. Karena seringkali yang membuat engkau gelap, itu bukan sekitarmu, tetapi apa yang engkau lihat. Terkadang engkau harus menutup mata dan melihat kepada Tuhan. Terkadang engkau harus mendengar yang baik, bukan mendengar yang buruk. Menutup telingamu dari semua berita. Meskipun itu fakta, tetapi ingat, Tuhan masih bisa sanggup mengubahkan segala sesuatu yang fakta itu demi kebaikanmu. Yang kita dengar memang fakta tidak bisa dipungkiri oleh apapun. Mau itu scientific dan sebagainya. Tetapi kalau Kristus yang berkata ya, lakukan. Jadi terkadang kita mesti menutup telinga kita dan menutup mata kita. Isi pikiran Anda dengan hal-hal yang baik dan hal-hal tentang Tuhan. Supaya engkau tetap positif. Bagaimana caranya Pak? Mudah. Habiskan waktumu lebih banyak dengan Tuhan. Saya kasih 10 detik, renungkan hidupmu. Seberapa banyak waktu engkau habiskan untuk Tuhan ketimbang untuk dirimu sendiri? Kalau tidak lebih banyak untuk Tuhan dan engkau berharap positif, itu sulap namanya. Itu sebuah mujizat khusus. Karena itu sebuah gaya hidup. Kalau engkau punya gaya hidup yang lebih banyak untuk Tuhan, maka secara otomatis engkau akan dipenuhi dengan kepositifan. Saya menuliskannya seperti ini. Dunia berusaha untuk mengeringkan engkau, tetapi Tuhan akan selalu menyegarkan engkau. Dunia berusaha untuk mengurangi engkau, tetapi Tuhan akan selalu memenuhi engkau dengan kasih-Nya. Ingat terus kalimat ini. Next, saya tulis seperti ini. Ingat, Yesus adalah penolongmu. Dia menolong saat engkau lemah. Dia menolong saat engkau hancur hati. Dia menolong saat engkau tersesat. Dia menolong saat engkau kehilangan. Dia menolong saat engkau menderita. Dia menolong saat engkau berseru kepadanya. Jika engkau disakiti, Dia adalah penghiburmu. Jika engkau bingung, Dia adalah penuntunmu. Jika engkau gelisah, Dia adalah damaimu. Jika engkau lelah, Dialah kekuatanmu. Jika engkau sendiri, Dia adalah sahabatmu. Dan jika engkau putus asa, Dia adalah harapanmu. Kalau ini yang terus engkau pikirkan, engkau masukkan dalam pikiranmu, maka engkau akan terus positif. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ayat terakhir untuk menutup bagian pertama. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Poin yang kedua, saya cepat saja, waktu sudah berlari. Yang kedua, supaya kita dipenuhi, kita mesti berlimpah dengan positif. Ketika engkau dipenuhi dengan positif, ketika engkau dipenuhi dengan Tuhan, maka itulah yang akan melimpah dalam hidupmu. Kalau engkau akan dipenuhi oleh Tuhan, maka kehidupanmu akan melimpah tentang Tuhan. Perkataanmu melimpah tentang Tuhan. Gaya hidupmu melimpah tentang Tuhan. Keputusanmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mungkin engkau memasukkan yang buruk dan engkau akan keluar yang baik. Mungkin bisa, itu drama dan itu hanya sementara. Tetapi kalau sungguh-sungguh yang masuk itu tentang Tuhan, maka gelisah akan hilang, khawatir akan pergi, engkau akan positif dan tetap damai sejahtera apapun yang terjadi. Engkau akan berlimpah positif. Lukas 6 ayat 43 sampai 45 mengatakan seperti ini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya.
Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45, perhatikan dengan baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Saya ulangi, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu sebuah hal yang otomatis, bukan dibuat-buat. Kalau engkau penuh dengan Tuhan, kau akan melimpah tentang Tuhan. Saya lanjutkan. Efesus 4 ayat 29. Saya hanya fokus kepada bagian perkataan. Saya tidak akan fokus hal-hal yang lain. Kita bahas lain kali. Ketika engkau dipenuhi dengan Tuhan, maka perkataanmu harus positif. Efesus 4 ayat 29 itu adalah ada sebuah frasa mengatakan perkataan kotor. Perkataan kotor itu sama mirip dengan apa yang dikatakan di Lukas 6 tadi ayat 43, buah yang tidak baik. Itu artinya sama. Tidak baik / kotor, itu artinya busuk, tidak berguna, tidak layak, jahat, tidak bermanfaat. Saya bacakan dulu Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi artinya yang dikatakan di sini, janganlah ada perkataan yang busuk, jangan ada perkataan yang tidak berguna, jangan ada perkataan yang tidak layak, jangan ada perkataan yang jahat, tidak bermanfaat. Paham sampai di sini? Kalau kalau engkau penuh dengan Tuhan, maka perkataanmu akan penuh dengan Tuhan. Tetapi kalau hatimu penuh dengan negatif, maka engkau akan berkata-kata kotor. Kita tunggu karena ada masalah dengan LCD-nya. Di sisi lain, di Efesus 4 ayat 29, kalau Anda punya Alkitab silahkan buka. Ada sebuah frasa mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saya mau fokus saja di janganlah ada. Apa maksudnya frasa dengan janganlah ada perkataan kotor? Janganlah ada. Artinya kita memiliki sebuah kendali atas perkataan kita. Kita memiliki kendali, dan kendali itu datang dari apa yang ada di dalam kita. Apa yang menguasai hatimu, itulah yang akan mengendalikan perkataanmu. Kualitas perkataanmu tidak akan melebihi kualitas yang engkau pikirkan atau ada yang di dalam hatimu. Jadi kalau hatimu bersih, maka yang meluap adalah bersih. Kalau engkau mau perkataanmu bersih, tetapi engkau tidak membereskan hatimu, maka tidak akan pernah keluar yang bersih. Jadi segala sesuatunya harus dibereskan dulu, semua yang buruk. Baru itu bisa dikeluarkan dan engkau menghasilkan yang bersih. Kualitas hidupmu tidak akan lebih baik ketimbang apa yang ada di hati dan pikiranmu. Seberapa berkualitas hidupmu ditentukan apa yang engkau masukkan dan menguasai pikiran dan hatimu. Saya cepat saja. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Artinya kita mesti memiliki perkataan yang baik. Kalau engkau mau, katakanlah hidupmu saat ini seperti ini, penuh dengan hal yang negatif, pegang ini saja. Maka engkau harus dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Engkau harus dipenuhi dengan hal yang positif. Engkau harus dipenuhi dengan hal yang positif. Engkau harus diisi terus dengan hal yang positif. Lihat perbedaannya? Maka semua yang negatif itu akan keluar. Dan engkau akan dipenuhi terus dengan hal yang positif. Dengan hal yang positif. Dengan hal yang positif. Seringkali orang Kristen dengan begini sudah bangga, sudah selesai. Belum. Sudah bersih? Masih ada yang negatif? Seringkali orang Kristen seperti itu. Sudah terlihat sehat sedikit, lalu lupa Tuhan. Lalu kumat lagi, datang lagi, minta dibersihkan lagi. Padahal prosesnya belum selesai. Betul? Engkau harus terus datang kepada Tuhan. Engkau harus diisi lagi, dibersihkan lagi. Terus dibersihkan lagi. Dibersihkan lagi. Dibersihkan lagi. Sampai semua hal yang negatif itu keluar. Maka engkau dipenuhi dengan hal yang positif. Ikut Tuhan harus tuntas, jangan setengah-setengah. Sampai engkau mengalami kepenuhan yang positif itu. Ayat berikutnya dikatakan seperti ini.
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jika engkau positif, maka orang-orang di sekitarmu akan menjadi senang atas engkau. Orang akan diberkati atas apa yang keluar dari dalam hatimu. Sekarang orang bisa menikmati kesegaran dari engkau, bukan kenegatifan darimu. Karena engkau sudah diisi penuh oleh Tuhan. Saya minta pemain musik dan tim pujian datang, kita akan berdoa bersama-sama. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, engkau harus dipenuhi lagi dengan kasih-Nya Tuhan, dengan hal-hal yang positif dari Tuhan. Supaya hidupmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya orang bisa merasakan kasih karunia melalui hidupmu. Saya ulangi, saya bacakan lagi Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saat ini, renungkan hidupmu sejenak. Seberapa banyak orang diberkati atas hidupmu hari-hari ini? Seberapa orang suka ada di antaramu? Atau orang sudah mau menghindar dari engkau? Atau orang sudah mulai risih dengan kedatanganmu? Atau orang sudah mulai, nanti ya Ceh, saya sibuk. Ukuran seberapa engkau dipenuhi atau engkau orang yang positif atau negatif adalah seberapa banyak orang yang ada di sekitarmu. Karena Alkitab tadi mencatat bahwa mereka akan beroleh kasih karunia atas apa yang engkau katakan. Kalau engkau positif, gak usah capek-capek, orang pasti datang kepadamu. Kalau engkau positif, orang suka kepadamu. Orang akan suka memberi kepadamu. Sebuah kesaksian saja, bukan kesombongan. Dalam 1 tahun ini, saya sudah tahu siapa yang betul-betul diberkati oleh saya. Dan orang yang hanya menghormati saya karena saya punya jabatan pastoral. Dan saya bisa menghitung, semakin banyak orang menikmati kehadiran saya. Itu bukan karena hasil saya, halo Ruth, bukan. Bukan karena saya undang ke rumah, bukan. Pasti karena dia menikmati kasih karunia yang dari dalam saya. Jemaat Tuhan, hari ini, jika engkau sadar bahwa mulai banyak orang meninggalkan engkau, mari kita introspeksi, jangan-jangan ada yang salah dengan hatimu.